Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rafika Andari. Pada pembahasan kali ini kita melanjutkan mengenai hukum penerapan hukum Newton, yaitu khususnya pada bidang miring. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Baik, kita lihat gaya yang bekerja pada bidang miring. Konsep gerak benda pada bidang miring yang kasar pada dasarnya sama saja dengan gerak pada bidang licin ya. Hanya saja pada bidang miring yang kasar, gerak benda dipengaruhi atau dihambat oleh adanya gaya gesek. Jadi untuk benda yang diam dipengaruhi oleh gaya gesek statis, sedangkan untuk benda yang bergerak dipengaruhi oleh gaya gesek kinetis. Bagaimana cara menggambarkan garis-garis gaya yang bekerja pada bidang miring? Ada dua ya. Yang pertama bisa gerak bendanya ke atas atau gerak bendanya ke bawah. Kita lihat yang pertama. Ini gerak benda ke bawah. Ya, sebuah benda pada bidang miring yang mempunyai berat berarti punya gaya berat ke bawah W. Kemudian gaya normalnya tegak lurus bidang. Kalau dia bergerak ke bawah, berarti F-nya ke bawah, gaya geseknya ke atas. F kecil ini adalah gaya gesek. Antara N dengan W tidak bisa kita jumlahkan, berarti kita uraikan. Kita proyeksikan W ini searah dengan N. Berarti di sini ada W cos theta dan di sini ada W sin theta. Ya, jadi nanti sumbunya ada sumbu X di sini, ada sumbu Y ke sini. Ya. Bagaimana kalau gerak benda ke atas? Berarti kalau ke atas sama penguraiannya ada W cos theta, W sin theta. Bedanya apa? Bedanya di sini F-nya bergerak ke atas, Fs-nya nurun ke bawah. Ya, jadi nanti sigma Fx-nya yang ini F dengan W sin theta, kalau sigma Fy-nya N dengan W cos theta. Ya. Oke, baik kita lihat mungkin langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. Coba diperhatikan, sebuah benda bergerak menuruni bidang yang kemiringan 37 derajat terhadap bidang horizontal. Ingat ya, ini geraknya menurun berarti ke bawah. Apabila besar koefisien gesek kinetisnya 0,1, maka tentukanlah kecepatan benda setelah bergerak 4 sekon. Geraknya ke bawah, nuruni bidang ya. Ada koefisien gesek kinetis, kata kuncinya di sini. Berarti dia bendanya bergerak, ada kinetis di sini. Kalau benda bergerak pasti dipertanyakan kecepatan dan percepatan dalam waktu tertentu. Oke, apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya kita buat yang diketahui adalah sudutnya 37 derajat, kemudian mu k, koefisien gesek kinetisnya 0,1, waktunya 4 sekon, dan nilai G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah percepatan dan kecepatan. Baik, kita uraikan gambarnya seperti ini. Ya, W-nya ke bawah, kemudian N, kemudian di sini ada W cos theta, W sin theta, geraknya ke bawah ya, berarti F-nya ke bawah. F gesekannya, F kecil ini F gesekannya ke atas. Di sumbu X yang ini, apa pada sumbu X gayanya ada F dan W sin theta, berarti nanti sigma Fx-nya searah ini ya, F dengan W sin theta berarti dijumlah. Ya, kita uraikan, ini resultan gaya pada sumbu X, berarti bendanya akan bergerak ya, bergerak berarti berlaku hukum kedua, sigma Fx sama dengan massa dikali dengan percepatan. Ya, ada W sin theta, kemudian ada F, ya, F-nya W sin theta ke bawah, F-nya ke atas, berarti berlawanan. Kalau berlawanan dikurang, berarti W sin theta dikurang F gesekan ini sama dengan M kali A. Ganti W sin theta itu sama dengan MG sin theta. Gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali dengan gaya normal, mu k dikali N, sama dengan M kali A. Ya. Kemudian N diperoleh dari mana? N berarti kita peroleh dari sumbu Y. Sumbu Y apa gayanya? Sama juga dengan M kali A. Ya. Karena tidak terjadi gerak pada gerak vertikal, ya, N dengan searah ini.
berarti sigma fx fy ini seharusnya 0. Percepatannya sama dengan 0. Ini ya, berarti n dengan w sin cos w cos theta itu berlawanan arah. Berarti dikurang n dikurang w cos theta sama dengan 0. W cos theta berarti mg cos theta sama dengan 0. Berarti ini dikurang, pindah ke sini, n sama dengan mg cos theta. Dapat nilai n ini kita masukkan ke sini. Tadi kan resultan sumbu sumbu x. Ganti ini berarti n-nya mg cos theta. Mg sin theta dikurang mu k mg cos theta sama dengan m kali a. Yang ditanyakan percepatan ya. Berarti a sama dengan mg sin theta dikurang mu k dikali g cos theta. Inilah untuk menentukan nilai percepatannya. Oke, ini persamaan ini. Ya, kita simpan dulu persamaan ini. Ya. Baru kita hitung. Masukkan angkanya. A sama dengan G sin theta dikurang mu K G cos theta, berarti nilai G-nya 10, sin 37, mu K-nya 0,1, G 10, cos theta-nya 37 derajat, berarti 10, 0,6 dikurang 1, 0,8, berarti 6. Ini 6 dikali 0,8 sama dengan 5,2 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan yang dialaminya. Ya. Pertanyaannya ada satu lagi, itu menentukan kecepatan. Kecepatan bisa kita tentukan berarti gerak itu adalah GLBB dia. Ya, kalau benda yang punya percepatan berarti geraknya lurus berubah beraturan. Ingat, persamaan pada GLBB. V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ya. Karena bendanya tidak ada kecepatan awal, berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, V0 ini sama dengan 0, berarti tinggal persamaannya V sama dengan A dikali T. Ya, masukkan nilai A tadi 5,2 dikali waktunya kan 4 sekon, kalikan dapat nilainya 20,8 meter per sekon. Nah, inilah contoh soal pada bidang miring, geraknya ke bawah. Oke. Baik, itu penjelasan untuk kali ini. Sampai jumpa ya untuk pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.